dipersembahkan oleh Batam terus bergerak. Infrastruktur tumbuh, industri berkembang. Dan daya tarik investasinya semakin kuat. Menjadikan Batam sebagai salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Indonesia. Halo pemirsa Garuda TV, senang sekali saya Edra Pramaskara bisa kembali hadir di Dialog Penting. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah kota yang selalu punya cerita menarik. Sebuah kawasan yang perannya kian strategis dalam perekonomian Indonesia, yaitu Batam. Kota yang selama ini dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan internasional ini kembali menunjukkan performa investasi yang sangat positif. Tren pertumbuhannya stabil, daya tariknya semakin kuat dan kontribusinya begitu nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita akan melihat lebih dekat apa faktor yang membuat Batam tetap menjadi magnet bagi investor asing maupun domestik. Sektor apa yang menyumbang pertumbuhan investasi paling signifikan dan yang terpenting bagaimana dampaknya bagi masyarakat Batam itu sendiri. Semua jawabannya akan kita bahas bersama dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam yang telah hadir bersama dengan kami di studio, Bapak Amsakar Ahmad. Selamat siang Pak Am. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat kita sehat semua. Semoga Indonesia sehat semua dan semoga Indonesia sehat semua. Terima kasih juga sudah bersedia hadir bersama dengan kami di Dialog Penting Garuda TV pada siang hari ini. Kita akan membahas bagaimana kemudian kemajuan investasi yang terjadi di Kota Batam yang pertumbuhan ekonominya semakin meningkat ya Pak dari tahun ke tahun. Benar. Ini mungkin kita bisa mulai dari awal dulu secara reflektif nih Pak, pertanyaan. Apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan investasi di Kota Batam ini semakin meningkat dari sektor domestik maupun dari internasional? Pertama, kalau kita berbicara bagaimana perkembangan yang menjadi daya tarik investasi di Batam, saya harus katakan bahwa posisi geografis dan geostrategis Batam ini yang menjadi lokomotif untuk daya tarik investasi dari berbagai daerah bahkan di mancanegara. Posisi geografis yang berada pada titik silang perdagangan di Asia Tenggara ini, kemudian Selat Malaka, itu betul-betul menjadi daya ungkit. Itu faktor pertama. Jadi posisi geografis dan geostrategisnya. Yang kedua, Batam ini juga diberikan fasilitas oleh negara yang namanya Free Trade Zone, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sehingga barang masuk ke Batam itu tidak dikenakan biaya masuk, tidak dikenakan PPN, tidak dikenakan PPNBM, juga ada sejumlah tax holiday yang pasti memberikan keunggulan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Itu faktor kedua yang menjadi daya tariknya. Yang ketiga, infrastruktur di daerah di Batam ini sudah terkoneksi baik internasional maupun domestik. Saya katakan di sana ada satu pelabuhan internasional, ada satu bandara internasional, ada 6 pelabuhan internasional, ada 3 pelabuhan domestik. Ini memungkinkan untuk aksesibilitas keluar masuk orang dan barang ke Batam. Nah, seiring dengan itu, beberapa regulasi terbaru yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Batam itu semakin menegaskan posisi FTZ Batam. Regulasi apa saja? Pertama, diberikan PP nomor 25 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Lalu PP 28 2025 tentang pelayanan perizinan berbasis risiko.
semuanya itu dua peraturan regulasi ini memungkinkan bagi Batam untuk mengurus seluruh perizinan itu di tingkat lokal. Kalau sebelumnya spin-off kontrolnya harus ke kementerian lembaga, tapi sekarang dengan 2 PP itu semuanya sudah selesai di Batam. Nah, pada sisi yang lain lagi, tata kelola lahan sedang kami lakukan pembenahan sekarang. Kita gunakan land management system sehingga pengelolaan lahan itu menjadi transparan, kompetisinya menjadi terbuka, dan memberi peluang bagi semua orang yang serius untuk menanamkan investasinya di daerah ini. Jadi itulah faktor yang menyebabkan Batam semakin meningkat investasi. Baik dari secara geografis, regulasi yang berlaku dan juga infrastruktur yang mendukung ya Pak. Tapi dari seluruh faktor yang menyebabkan tersebut, bagaimana kemudian sektor yang paling terdampak, yang paling besar investasi masuknya ini dan kenapa Pak? Nah, sektor yang cukup signifikan dalam pertumbuhan investasi di Batam, yang pertama listrik, gas, dan air. Yang kedua industri, terutama industri manufaktur, kemudian industri kedokteran, farmasi. Terus yang ketiga pergudangan, perdagangan. Ini 4 sektor yang cukup signifikan mengungkit pertumbuhan ekonomi investasi di Kota Batam. Nah, seiring dengan itu sebenarnya banyak sektor ikutan lain yang saling menopang satu sama lainnya. Tapi saya mau katakan, kita di Batam sekarang sudah melakukan transformasi dari investasi konvensional itu kepada investasi yang lebih high tech. Misalnya ada Nongsa Digital Park, ada MRO, Maintenance Repair Overhaul di Bandara Hang Nadim, ada KEK, Batam Aero City, Batam Aero Teknik. Nah, ini sudah bergeser dari yang semula konvensional ke arah yang lebih baru, modern, menggunakan energi baru terbarukan. Tetapi ada problem, ini lebih padat karya, yang ini lebih padat modal, yang sebelum-sebelumnya itu rekrutmen tenaga kerjanya cukup terbuka. Maka sekarang kita harus lakukan penyiapan SDM untuk masuk ke dalam sektor yang lebih prospektif seperti yang saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu. Ada upaya untuk mempersiapkan SDM juga ya Pak ya. Dan ini ada banyak sektor yang terdampak, tapi bagaimana kemudian dampaknya secara langsung yang dialami oleh masyarakat Batam itu sendiri? Nah, teorinya setiap pertumbuhan ekonomi setiap investasi pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap investasi pasti akan membuka lapangan kerja. Nah, kalau ditanya seperti apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, pertama, kesempatan kerja makin terbuka. Yaitu dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Batam. Walaupun masih tinggi, tapi trennya selalu lebih menurun. Dari 8,2 menjadi 7,68. Nah, itu menandakan bahwa setiap investasi yang masuk ada kesempatan kerja, ada semakin terbuka. Terus yang kedua akan menggerakkan sektor informal. Ini UKM makin hidup, kuliner makin hidup, lalu jasa konstruksi makin hidup. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dampak langsung dari investasi itu adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Hari ini Batam sudah di angka 6,66% sampai dengan triwulan ketiga. Akhir tahun kita optimis bisa tembus di angka 7%. Kalau itu terjadi, artinya pertumbuhan Batam relatif stabil. Yang tahun 2024 lalu 7,69, sekarang baru di triwulan 3 di angka 6,69, sekarang sudah di angka 6,66%. Jadi menurut saya ini sudah on the track, Edra. Mudah-mudahan akhir tahun ini akan lebih banyak lagi investasi yang masuk, sehingga akan menggerakkan roda ekonomi di daerah, akan mengungkit pertumbuhan ekonomi di Batam. Ini dampaknya sangat signifikan dan terasa langsung kepada masyarakat dan bahkan sangat terasa. Secara ekonomi juga target
yang ditetapkan cukup tinggi 7% dan diharapkan bisa tercapai ya Pak ya target Insya Allah pertumbuhan ekonomi. tercapai. Karena Oke, baik. triwulan satunya aja sudah di angka 6,6. Triwulan tiganya sampai September sudah di angka 6,66%. Betul sekali, sudah on the track. Sudah on the track. Kita akan membahas juga lebih jauh nih Pak soal infrastruktur dan juga layanan yang memperkuat ekosistem investasi itu sendiri seperti apa. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Penting Garuda TV. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang hanya di Garuda TV. Batam penuh pesona. BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam mendapat dukungan penuh pemerintah pusat Republik Indonesia untuk menjalankan komitmen kemajuan ekonomi bersama. BP Batam konsisten dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi. Lingkungan yang sehat dengan fasilitas lengkap bisa dinikmati dengan biaya hidup yang relatif lebih efisien. Batam merupakan kota industri berbasis digital dengan kemajuan teknologi dunia dan tumbuh bersama para investornya. Inilah persembahan BP Batam untuk mewujudkan kesuksesan bisnis dan kesejahteraan untuk Anda. Batam, Connecting Asia Pasifik. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Dialog Penting pemirsa. Pak Am, jika kita berbicara mengenai infrastruktur dan juga layanan yang digunakan untuk memperkuat ekosistem investasi di Kota Batam. Sejauh mana pembangunan Bandara Hang Nadim, kemudian Pelabuhan Batu Ampar, serta kawasan strategis lainnya memperkuat daya tawar Batam di mata investor internasional? Ya, tadi saya sampaikan bahwa Batam itu adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kalau kita berbicara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, itu artinya gerak ekonominya sangat bergantung kepada lalu lintas atau aksesibilitas orang dan barang. Dan itu ada di pelabuhan, baik udara maupun pelabuhan laut. Nah sekarang kalau Batam ingin menjadi hub kontainer, hub peti kemas, maka kita harus lakukan pembenahan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Saat ini kami sudah mengambil beberapa langkah untuk semakin membuka aksesibilitas itu. Pertama, di Bandara Internasional kita sudah bangun kemitraan join dengan satu konsorsium yang di dalamnya ada Angkasa Pura, Incheon, dan
Wijaya Karya ya. 3 konsorsium ini membantu kita untuk pertama membenahi Terminal 1 yang ada saat ini, yang kedua membangun Terminal 2, dan yang ketiga membangun VVIP yang berstandar internasional. Nah, ini terus berproses dan mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ini sudah akan terwujud, akan selesai gitu. Yang kedua, di Pelabuhan Batu Ampar. Pelabuhan Batu Ampar, sekarang kita sudah lakukan pengadaan 5 STS crane, sehingga barang yang masuk ke pelabuhan itu lebih cepat lagi dibawa, didistribusikan keluar. Alhamdulillah, STS crane ini sudah 5, ternyata bisa mengungkit sampai dengan 18% pertumbuhan peti kemas di Batam. Nah, sampai 18% dan dwelling time-nya, waktu tunggunya itu sampai di angka 50%. Nah, jadi ini kami mesti lakukan pembenahan terus. Tahun hadapan, insya Allah kita akan tambah 6 lagi STS crane itu. Sehingga tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tapi sudah teknologi, sudah crane yang bekerja. Nah, ini yang saya anggap sektor yang paling penting yang memang harus kami lakukan di Batam. Sekarang kita sedang benahi pelabuhan laut, lakukan beberapa penyesuaian dari perjanjian kerjasama kita antara lain dengan PT Persero, Terminal Peti Kemas. Kami lakukan evaluasi ini, mana yang harus dilakukan perbaikan. Di bandara juga seperti itu. Ya, dengan Incheon, dengan Angkasa Pura, dengan Wijaya Karya, kita lakukan pembahasan bagaimana agar percepatan ini dapat disegerakan sehingga daya saing Batam untuk kargo ini menjadi semakin meningkat. Nah, ini juga Pak yang menarik juga untuk kita bahas terkait dengan digitalisasi dari perizinan yang kini juga tengah digalakan. Bagaimana kemudian langkah yang telah ditempuh oleh BP Batam untuk memastikan bahwa proses investasi ini semakin cepat dan juga transparan melalui digitalisasi tersebut? Ya. Saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini ada sejumlah regulasi yang diberikan oleh Pak Presiden, yang diberikan negara kepada Batam, PP 25 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas, PP 27 tahun 2025 tentang pelayanan berusaha berbasis risiko, dan PP 47 tahun 2025 yang salah satu substansinya adalah pengembangan wilayah kerja Batam. Dari semula hanya tok pulau, sekarang ada beberapa wilayah pesisir masuk dalam ranah kewenangannya BP Batam. Nah, dari 3 PP tersebut, mau tidak mau Batam harus melakukan transformasi dari pelayanan perizinan di kementerian lembaga menjadi pelayanan perizinan di Kota Batam. Alhamdulillah, kemarin kita komunikasi, awal aja dilantik kita lakukan MOU dengan Menteri BKPM ya. Kita lakukan MOU, setelah itu dengan kementerian lembaga, karena ada 3 kategori pelayanan, 16 sektor, 1.416 jenis pelayanan dan non pelayanan yang harus kita layani. Tapi semuanya itu sekarang sudah mulai kita tarik ke Batam, kita tarik ke daerah, sehingga rentang kendalinya waktunya menjadi semakin terbatas. Yang kedua, memang Pak Presiden mengingatkan kami pada saat bertemu langsung dengan beliau bahwa diharapkan Batam bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, bahwa Batam harus ada simplifikasi pelayanan perizinan, bahwa Batam harus memberikan kemudahan menjadi negeri yang nyaman, yang ramah bagi investasi. Oke, ini ada simplifikasi, ada upaya di situ juga untuk mempermudah dan menjamin kepastian berusaha ya jadi Pak gini, ya. Edra. Ini kalau kita bicara soal ini Pak, bagaimana kemudian BP Batam menjaga stabilitas regulasi agar investor juga tertarik untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang? Minggu yang lalu saya menyerahkan 28 perizinan, yaitu PKKPRL dengan AMDAL. Biasa orang mengurus PKKPRL itu sampai dengan 1,5-2 tahun. 1,5 tahun sampai 2 tahun. AMDAL 1,5-2 bahkan bisa lebih, karena kan urusan di kementerian seluruh Indonesia. Sekarang setelah diserahkan ke kita, 39 hari sudah selesai. PKKPRL hanya 14 hari selesai. Nah, itu kami serahkan kepada rekan-rekan pelaku usaha sekaligus temu ramah lah
dan ternyata respon teman-teman sudah luar biasa. Kami terus lakukan pembenahan. Itu digitalisasi pada tataran perizinan. Ya. Lalu yang kedua, seperti apa pelayanan investasi? Kami semua pimpinan deputi itu memiliki dashboard, dibuat dashboard untuk melihat dalam satu hari itu berapa pelayanan yang dilakukan, di mana kendalanya. Sehingga saya tinggal telepon, loh ini kenapa perizinan yang ini nggak selesai, kenapa yang ini nggak selesai. Nah jadi kami bisa mengamati langsung, saya, Ibu Wakil Wali Kota, para deputi, bisa langsung komunikasi dengan pelayanan terpadu satu pintu kita. Ya. Satu lagi lah, iBoss. Ya. Nanti ini kita bahas usai jeda ya Pak ya. Ini tapi sudah mulai tercermin ada kontrol nyata juga di situ untuk memastikan semuanya on the track. Ya. Kita akan bahas usai jeda dan juga membahas bagaimana kemudian peluang masa depan serta visi besar dari BP Batam ini seperti apa. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Penting. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Batam penuh pesona. BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam mendapat dukungan penuh pemerintah pusat Republik Indonesia untuk menjalankan komitmen kemajuan ekonomi bersama. BP Batam konsisten dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi. Lingkungan yang sehat dengan fasilitas lengkap bisa dinikmati dengan biaya hidup yang relatif lebih efisien. Batam merupakan kota industri berbasis digital dengan kemajuan teknologi dunia dan tumbuh bersama para investornya. Inilah persembahan BP Batam untuk mewujudkan kesuksesan bisnis dan kesejahteraan untuk Anda. Batam, Connecting Asia Pasifik. Pasti kan mereka membandingkan saya dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Monorail dari Rasuna Said Senayan. Januari nanti saya bongkar. Ini sudah 21 tahun lebih nggak ada yang ngerjain. Kenapa sih galian itu selalu bergantian jadi makin macet? Jangankan kamu, saya aja sebagai gubernur juga gemes banget. Jakarta udah tidak menjadi kota paling macet di Indonesia. Saya bukan orang yang senang diambil konten. Mas, ini nanya dulu. Boleh dicatat, saya cuma mau jadi gubernur Jakarta. Saksikan Orang Penting bersama Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Jumat 28 November pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Dialog Penting pemirsa. Saya mau melanjutkan lagi ke Pak Am. Kita sempat terpotong sedikit nih Pak. Ya. Tadi kita membahas mengenai transformasi digital yang menjadi sebuah keharusan dan sedang dijalankan oleh BP Batam. Dan bagaimana kemudian pemerintah juga berusaha untuk mengontrol agar semuanya tetap on the track. Ya. Ini seperti apa Pak? Sedikit lagi. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan, kita lakukan beberapa pembenahan dan modifikasi atas platform yang ada. Salah satu diantaranya adalah iBoss. iBoss ini pengembangan dari OSS, Online Single Submission. Dalam konteks Batam itu kita namakan iBoss, Indonesia Batam Online Single Submission. Karena seluruh yang ada di kementerian lembaga itu sudah di take over di daerah. Terus yang kedua ada namanya LMS, Land Management System. Land Management System ini adalah tata kelola lahan yang dilakukan secara transparan kepada publik Batam atau siapa yang berminat untuk berinvestasi. LMS ini itu kita bekerja sama dengan Limtek UI
untuk melakukan modifikasi terbaru sehingga masyarakat dapat melihat sampai 3 dimensi posisi tanah. Di samping itu juga kita punya yang namanya manajemen talenta mantap. Ini untuk merekrut orang-orang tertentu sekaligus menjadi perpanjangan lisan kami kepada publik untuk dikomunikasikan di ruang digital. Begini tata kelola Batam sekarang. Nah ini yang artinya kita menyadari bahwa digitalisasi ini harus menjadi energi baru untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan kita sekaligus untuk menyederhanakan frekuensi tatap muka itu kan dapat dipangkas sehingga semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Itulah Ella yang tadi sempat terpotong. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang lain yang dapat, tapi 3 hal itulah yang menurut saya paling fundamental yang kita lakukan sekarang. Oke, digitalisasi ya Pak yang juga menjadi kunci. Jika kita berbicara mengenai masa depan dari BP Batam itu sendiri, bagaimana kemudian kita membahas digitalisasi dan juga branding, ini kan hal yang sangat penting. Bagaimana kemudian membangun positioning Batam untuk menjadi area global untuk investasi, seperti apa Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang membangun positioning, itu sesungguhnya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik terhadap investor yang masuk. Bagaimana kita membuat kesan yang bagus kepada rekan-rekan yang sudah berinvestasi. Karena itu, semua yang hari ini menjadi kendala harus kami lakukan pembenahan. Saya ingin katakan bahwa dengan regulasi yang sudah diberikan oleh Jakarta kepada Batam, itu juga sudah menjadi sinyal semakin memperkuat positioning Batam ke depan. Yang kedua, dari sisi data-data makroekonomi yang tadi saya sampaikan, misalnya jumlah investasi yang masuk sampai triwulan ketiga itu sudah di angka 54,74 triliun dari target 60 triliun. Itu juga menandakan bahwa positioning kita memang cukup bagus. Tinggal kita lakukan penguatan, kita lakukan pembenahan. Hari ini dengan pengangkatan duta investasi Batam, kemarin kita angkat anak-anak muda, mereka lah yang menjadi corong atau perpanjangan lisan kami untuk berkomunikasi di media sosial. Di media sosial terkait dengan apapun yang dibutuhkan oleh investor, mereka siap memberikan jawaban. Kami latih dan duta investasi serta manajemen talenta ini betul-betul membuat informasi tentang Batam menjadi semakin terbuka di ruang publik, semakin masif. Dan saya percaya nanti kalau LMS itu sudah running di 2026 yang akan datang, pasti ini nilai investasi yang akan masuk ke Batam jauh lebih baik. Bagian dari sosialisasi juga untuk mengenalkan bahwa Batam memiliki iklim yang sangat bagus untuk investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya Pak. Terakhir ini, bagaimana kemudian pesan Pak Aam kepada para pelaku usaha, kemudian investor dan juga global, dan sekaligus juga pengusaha nasional ini ya tentunya, yang sedang mempertimbangkan Batam ini sebagai tujuan dari investasi mereka. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, yang paling penting pesan saya bagi seluruh warga Indonesia atau rekan-rekan mancanegara yang ingin berinvestasi ke Batam, ini adalah momentum yang tepat. Karena seluruh pelayanan perizinan sudah semakin sederhana, prasyarat semakin mudah, rentang kendali semakin pendek. Yang kedua, bahwa semua pelayanan itu dilakukan secara transparan, secara terbuka dengan NSPK yang jelas, norma, standar, prosedur, kriteria yang sudah terdefinisi awal. Tidak akan ada lagi praktek-praktek yang membuat investor kita menjadi merasa tidak terlayani. Yang ketiga, iklim investasi itu juga sudah didukung oleh seperangkat regulasi dari Jakarta kepada Batam yang saya yakin akan menjadi semacam insentif terhadap mereka. Kemudahan berusahanya oke, kemudian pelayanan perizinannya oke, pilihan lahannya oke, kemudian berbagai aturan main yang semakin sederhana itu juga sudah disiapkan oleh negara. Karena itu pesan paling penting yang ingin saya sampaikan, ayo seluruh warga Indonesia
dan rekan-rekan investor mancanegara yang hari ini berbondong-bondong minta informasi di Batam, ya pastikan bahwa Batam adalah wilayah yang tepat untuk berinvestasi. Batam adalah wilayah yang tepat untuk berinvestasi. Oke, baik, ini kita harapkan juga ke depannya investasi semakin banyak dan tentunya berdampak signifikan juga secara langsung kepada masyarakat. Ya. Pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercapai sampai di angka 7% tersebut ya Pak. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga dialognya pada siang hari ini. Wali Kota Batam sekaligus merupakan Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, Edra. Terima kasih, Bapak. Dan pemirsa, hari ini kita telah melihat bagaimana Batam membangun dirinya sebagai kawasan investasi yang modern, kompetitif, dan berorientasi pada masa depan. Dari daya tarik yang terus meningkat, penguatan infrastruktur dan layanan, hingga strategi digitalisasi dan branding. Untuk menempatkan Batam di panggung global, semuanya menunjukkan komitmen besar BP Batam bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan demikian dialog penting pada siang hari ini. Saya Edra Pramaskara pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh